hadis lain dikatakan bahwa as-shadaqatu tudfa'ul bala, sedekah itu bisa mencegah bencana bala. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu khassatan sahibu hadzal kitab syafi ummatil Muhammadiyah. Nafa'ana Allahu bi ulumihi wa bi barakati masyayikhi fi buldan santan kullihim. Ya masyayikhina abaina wa ummatina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul amali ala shadaqati bittaqwa. Keutamaan amal dalam hal bersedekah bittaqwa, berdasarkan pada takwa. Jadi sedekah, amal, ibadah dalam Islam itu mesti berangkat dari niat karena takwa, karena memang Allah perintah gitu. Bukan karena ada modus bahasa sekarang, motivasi lain. Jadi jangan sampai apapun nih, bukan cuma sedekah, sholat, puasa, ibadah yang lain, termasuk ngaji gitu. Itu memang berdasarkan perintah, karena memang Allah perintah ngaji, Allah perintah buat menuntut ilmu, bahkan minal mahdi ilal lahdi, dari sejak ayunan sampai dengan liang lahat, selagi masih bisa mah gitu, wajib, kecuali sudah tidak bisa apa-apa lagi. Nah ini termasuk sedekah karena perintah takwa dari Allah, imtitsalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi. Apa itu perintah? Laksanakan, dan apa itu larangan? Tinggalkan. Para sahabat infak sedekah ditampung di Baitul Mal. Nah sekarang juga kan ada ya Baitul Mal tuh, ada Basnas, ada Bazis, ada Lasnas, nah, macam-macam lah lembaga-lembaga sedekah, infak sedekah dan lain-lain. Dia menyerahkan dengan sungguh-sungguh, mengumpulkan zakat dari orang-orang muslim semua untuk sampai atau disimpan di Baitul Mal. Kemudian fayatasarrafa al-imam fi infaqiha fil masalihil ammah, dan mentasarrufkannya kemana? Harta sedekah dari umat ini untuk kemaslahatan umat secara umum. Wal musa'adati wal i'anati wal ihsan, untuk saling menolong kepada sesama sebetulnya. Maka zakat itu punya, atau sedekah punya nilai sosial yang tinggi gitu. Maka itulah menjadi pahala yang besar. Wa thawabuhu thawabul mujahid, dan Allah tempatkan pahala orang yang bersedekah sama dengan pahalanya orang yang berjihad. Linasri dinillahi, untuk menolong membela agama Allah, al-mudha'ifu ajruh, yang mana pahalanya dilipat gandakan. Membantu yang tidak mampu juga itu bagian dari jihad fisabilillah. Al-amilu ala shadaqati bil haqqi liwajhillahi ta'ala, orang yang beramal sedekah dengan sebenar-benarnya niat, hanya semata-mata melaksanakan perintah Allah, dia niatnya karena lillahi ta'ala aja begitu. Kal ghazi, seumpama dia orang yang turut serta bertempur di medan perang fisabilillahi azza wa jalla, di jalan Allah, hatta yarji'a ila ahlihi, sampai kembali kepada keluarganya. Kan orang berperang bulan-bulan lama, berkorban waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa. Nah sekarang tidak ada lagi zaman perang, tapi pahala berperang tidak dikurangi, ada gantinya. Ya kalian atau kita bersedekah sama dengan pahala orang yang tempur di medan perang fisabilillah. Ini motivasi buat orang ketika bersedekah. Kan ada kekhawatiran, kadang kita suka menghitung-hitung. Kalau kita punya kebutuhan di rumah juga penting. Sementara kita dalam Islam juga dianjurkan bersedekah. Nah makanya dicontohkan para sahabat dulu. Sebagian sahabat datang ke Rasul ketika mau ada peperangan atau dia menyumbangkan hartanya, dibagi dua. Saya punya uang gaji misalnya 10 juta. Maka sahabat ini bilang, saya memiliki 8 dirham ya Rasul. Ini yang 4 dirham saya serahkan ke engkau, kepada kaum muslimin untuk berjuang fisabilillah. Dulu buat perang, kalau sekarang gampangnya buat bangun fasilitas agama, masjid, atau buat ibadah, atau buat madrasah. Nah itu bagian daripada sedekah. Terus kemudian yang 4 dirhamnya kau kemana? Kan saya buat keperluan saya dan keluarga.
Rasul mendoakan semoga yang engkau keluarkan Allah berkahkan dan yang engkau simpan Allah berkahkan. Yang ini bertambah lipat pahalanya, yang di rumah juga menjadi berkah rezekinya. Itu wasilah daripada sedekah. Jadi jangan pernah khawatir orang yang bersedekah kemudian kehabisan hartanya. Wa kasbul amil huwa khairu kasbin. Dan pekerjaan orang yang suka bersedekah itulah sebaik-baik pekerjaan. Maksudnya perbandingan begini, ada orang yang kerja mengumpulkan harta daripada gajinya, kemudian dia punya sifat, katakanlah kalau lawannya dermawan tuh pelit. Nah, sifat pelit ini walaupun dia banyak uang dapat masuk, pemasukannya besar, sementara tidak ada sedekahnya, nah itu dianggap seburuk-buruknya pekerjaan. Padahal menurut dia mapan. Tapi Allah nilai buruk. Karena apa? Tidak ada keluar dari hartanya untuk bersedekah. Padahal dia membersihkan harta yang masuk. Maka dengan wasilah sedekah itu luar biasa. Ketika orang yang bekerjanya anggaplah biasa-biasa saja, pendapatan tidak seberapa, tapi dia jadikan sedekah sebagai amalan rutin. Itu bebas. Jadi artinya tidak ada patokan kecuali yang memang zakat wajib. Wa kasbul amil, itu yang disebut Rasulullah tadi, khairul kasbi kasbul amil idza nasuha. Ketika orang itu bekerja kemudian dikeluarkan dari hasil bekerjanya sebagai sedekah infak, tidak ada batasan ya. Jadi silakan yang sunnah itu esensinya bukan keluar uangnya, tetapi kita memberikan kepada orang yang orang bilang sedikit buat kita, buat dia mungkin banyak. Buat kita nggak berarti, buat dia sangat berarti. Walahu mithla thawabil mutasaddiqina lamma yaqumu bihi min amanah, dan dia menjadikan wasilah pahala orang bersedekah selama dia dilakukan sedekah itu karena memang amanat ya. Harta ya amanat, anak amanat, pekerjaan juga amanat, karena kalau tidak dimanfaatkan menjadi khianat. Sudah kasih jalan tetapi tidak dimanfaatkan. Fi hifdzi shadaqat, juga harus dijaga sedekahnya, wa isoliha ila ahliha, sampai pastikan bantuan, sedekah, kepedulian sosial pastikan harus sampai pada yang berhak. Makanya kenapa harus langsung, tidak melalui ABCD. Orang donatur datang langsung ke panitia pembangunan, nggak melalui, takutnya itu dipotong sana, potong sini, sunat sana. Nitip sedekah harus ke orang yang memang dipercaya. Jangan asal, udahlah yang penting saya udah niat sedekah, ditipin ke dia. Nah kalau tidak dipercaya nanti kan masalah lagi. Sudah mah beban moral di lingkungan atau di masyarakat, kemudian dia kepada Allah juga punya utang bahwa dia berbohong dalam hal memegang amanah. Wal amilu idza taqallaha ta'ala, ketika seorang amil, orang yang bersedekah ini adalah orang yang benar-benar melaksanakan ketakwaan, waraqibahu, dan dia takut kepada Allah, fahuwa min ahlil jannah, maka dipastikan bagian daripada ahli surga. Syarfus shadaqati wa fadlil mutasaddiqin, kemudian keutamaan orang yang bersedekah dan keutamaan sedekahnya juga orang yang bersedekah. Wa minasyarfil ladzi adzakharahu Allah taala li hadhil ummati ma a'adahu Allah taala minal fadlil jazil, dan di antara sebagian kemuliaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW dari keutamaan bersedekah adalah pahala yang besar. Wa ma mayyazallahu bihil mutasaddiqina min khosais alhamidati wal mazayal majidah. Waqad jumi'at, waqad jama'tu jumlatan solihatan, dikumpulkan seperti di bawah ini keutamaan-keutamaannya. Fungsi daripada sedekah, as-shadaqatu tuzidu fil umri, sedekah itu bisa menambah umur. Nah, bisa menambah umur dalam pengertian hakikat, orangnya sudah tidak ada disebut-sebut. Ini wakaf dari Bapak Poin, ini sedekah dulu dari Pak D, Bang Firman dulu bangun ini pintu. Orang udah nggak ada, misalnya ntar tahun seberapa tahun kan gitu. Tapi namanya disebut-sebut seperti orangnya masih ada. Jadi kebaikannya tuh berdampak pada generasi berikutnya. Akhirnya orang-orang yang di masa yang mendatang berarti tergerak untuk melakukan hal yang sama. Bapak saya dermawan, bapak saya dulu begini. Akhirnya orang tahu anaknya gak jauh-jauh amat lah. Gitu. Nah ini makanya diteruskan oleh anaknya dalam hal kebaikan. Wa yadhabullahu biha ardalal akhlaq. Kemudian orang yang bersedekah pastilah diangkat derajatnya, tidak direndahkan oleh Allah di sisi makhluknya juga, yang gampangnya kesebut lah bahasa kita. Kesebut dia mau orangnya baik, orangnya dermawan gitu ya, ngasih ya. Wa yafadhu bihal abdu minal fakri, dan pasti orang bersedekah Allah jaga dari sifat kefakiran. Artinya orang bersedekah tidak mungkin sampai jatuh fakir. Ya akan ada itu. Fan Umar bin Auf
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shadaqatal muslimi, sesungguhnya sedekahnya seorang muslim, tazidu fil umri, akan menambah umurnya, wa tamna'u mi tatassu'i, dan mencegah atau menambah kebaikan, mencegah daripada keburukan, dari mati yang tidak husnul khotimah, dari mati yang su'ul khotimah, matinya baik. Wa yudhibu, dan Allah hilangkan bihal kibro, tidak akan dia sombong, wal fakro, tidak akan dia juga fakir, wal fakhra wal muradu biziyadatil umri bil barokah. Nah, ditambah berkahnya bukan hanya harta tapi juga kehidupannya, keluarganya dan seterusnya. Bi ayyu faqalil a'mali sholihati fayamila fi sanawatin qalilah minal khair ma la ya'maluhu ghairu fi sanawatin katsiratun. Sedikit orang umurnya tapi amalnya banyak, lebih baik dibanding panjang umur tapi amalnya sedikit. Kan gitu kualitas ya bicaranya. Wa shadaqatu tuzidu fil mali, ada lagi Rasulullah mengatakan sedekah itu menambah harta, wa tabarakahu, dan Allah berkahkan, wa tadfa'u anhul mafsadat, Allah cegah daripada kerusakan. Dalam hadis lain dikatakan bahwa as-shadaqatu tudfa'ul bala, sedekah itu bisa mencegah bencana bala. Mana qasad shadaqatun min malin, tidak pernah akan berkurang harta yang disedekahkan. Wal mana anna naqsa, sesungguhnya yang dimaksud berkurang, al hasil fil mali fi surati majburil bil barakah, tidak akan berkurang berkahnya. Nilainya mungkin tetap sama, penghasilan pemasukan kita jumlahnya sama dengan bulan kemarin. Kenapa bulan ini merasa lebih nikmat, lebih berkah? Itu wasilah daripada sedekah. Wa hada mudraku bil hassi wal adati wa annahu wa naqasat suratahu lakin thawabal maqitu fil akhirati jabiratul nafsi. Ketika di sini kita merasa kurang hartanya pun sekalian sebagian bersedekah, kemudian hitungannya berkurang, tetapi sebetulnya Allah tambahkan pahalanya, tambahkan berkahnya, bisa jadi tetap nominalnya, tetapi Allah tambah nikmatnya, gitu, tambah berkahnya. Bahkan ketika di sini tidak ada amalan lain, Allah jadikan pahala sedekah sebagai tambal, kalau nanti kurang di sana adalah ditambal dengan sedekah. Di samping itu, sedekah juga hijabun minan nar, ittaqun nar walau bisyikki tamroh, adalah penghalang daripada api neraka. Maka bertakwalah kepada Allah, atau takutlah kalian dari api neraka, walau bisyikki tamrotin, walau hanya sedekah sebesar sebiji tamroh, yaitu kalau kita bilang di sini kurma, sebiji kurma gitu. Rasulullah pernah bersabda, ittaqun nar, takutlah engkau kepada api neraka, walau bisyikki tamrotin, walaupun hanya dengan sebiji kurma, ai ij'alu bainakum wa bainaha wiqayatun, ai hijaban, jadikanlah, bentangkan itu neraka dengan diri kita dari api neraka, walaupun dengan bersedekah satu biji. Artinya semampu kita, dianggap kecil lah gitu. Nah, sekecil itu mungkin kita anggap kecil, tetapi di sisi Allah manfaatnya besar. Apa diantaranya? Al-itqa bitasadduq bisyai'in qalilun jiddan mithlu syikki tamratin ay janibiha, menjauhkan daripada api neraka. Apa dalam Qur'annya Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan akan menghilangkan keburukan. Ittabi'is sayyiatil hasanat tampuha, begitupun dalam hadis, ikuti setiap keburukan dengan kebaikan, maka keburukan itu akan terhapus. Alat tasadduqi walau bima qalla, walaupun sedekah itu kita anggap kecil atau sedikit. Wallahu a'lam. Ini bagian daripada hikmah bersedekah. Di dunianya berkah hartanya, kehidupannya, di akhiratnya Allah jauhkan daripada api neraka. Yang saya sering sampaikan, bahwa amal itu menjadi penolong nanti buat di akhirat ketika kita dinilai ditimbang amal, kemudian beratnya ternyata lebih banyak keburukan, tetapi wasilah sedekah Allah tambahkan nikmatnya, tambahkan syafaatnya dari sedekah. Sekecil itu kemudian nagih ke Allah, ya Allah, akulah yang pernah keluar dari tangannya untuk bersedekah, maka selamatkanlah dia dari api neraka. Al-Fatihah.